Dokter Hans, kalau ada orang cerita gitu ya, gimana kondisi? Oh udah dicuci darah, itu kayak lonceng kematian sih dok gitu ya. Bagi-bagi saya loh ya, ngeri banget sih. Kok sampai cuci darah ini kan Iya, ginjalnya yang bermasalah dok ya. ya. Gimana Cuci dok ini? darah berarti darahnya kotor ya, Oh gitu. sehingga dicuci kan. Heeh. Ya, darah kotor karena apa? Racunnya banyak. Racunnya Yang banyak. buang racun apa? Ginjal. Berarti ginjal tidak berfungsi, Oh, jadi racunnya numpuk gitu loh. Nah, oke. ginjal tidak berfungsi. Ya, mestinya dia bisa menyaring 90% lebih, jadi GFR-nya lebih dari 90. Sekarang menjadi kurang dari 10, berarti 90% tidak berfungsi. Hmm. Akhirnya namanya gagal ginjal terminal. Ya, jadi fase terminal itu cuci darah. Tidak Hmm. bisa jalan lain lagi. Menggantikan ginjal pakai mesin membuang Hmm. 3 sampai 4 hari, mungkin seminggu 2 kali, 3 kali cuci darah. Iya, iya, iya. Terus-terusan gitu, akhirnya ya efek daripada cuci darah kan diberikan obat untuk melancarkan darah supaya darahnya jalan terus kan. Hmm. Bisa terjadi perdarahan otak, berarti gangguan elektrolit kalium, natrium, bisa serangan jantung, bisa stroke dan sebagainya. Pendek kata, Hmm. orang yang cuci darah, ya memang betul, Hmm. akhirnya juga mati. Hmm. Iya, iya. Saya selalu dengar kabar gitu ya. Orang dengan cuci darah itu paling bertahan berapa kali cuci darah gitu ya udah gitu habis itu berangkat gitu. Ada yang bertahan lama selama cuci darah ya dia jaga ketat ya. Tapi Hmm. paling berapa tahun ya. Ya Hmm. biasanya juga tidak akan panjang Iya, ya. iya, iya. Tapi bisa bertahan bertahun. Bisa kita jaga. Nah, Oke. sekarang supaya jangan cuci darah Iya. gimana? Ginjalnya jangan rusak dong. Yang merusak ginjal itu adalah A, gula kita jangan tinggi, ABA1C harus di bawah 6,5%. Oh. B, blood pressure tekanan darah kita harus bagus, 130/85 itu paling tinggi ya. Hmm. Ketiga adalah C, kolesterol kita jangan tinggi. Ternyata kolesterol tinggi itu mengganggu pada saringan ginjal. Iya, Yang iya. keempat D, diet. Dietnya proteinnya harus kita jaga. Cari protein yang lemak baik, yaitu ikan. Ya Hmm. protein Hmm. yang jahat pasti jeroan. Ya, kemudian kita sekali-kali makan daging, tapi kalau anak kecil makan daging, anak muda makan daging, orang tua batasi daging karena beban buat ginjal, protein jahat. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. kemudian efek samping obat, jangan minum segala macam suplemen, segala macam tambahan-tambahan obat anti sakit, painkiller paling mengganggu ginjal. Ya, jadi Hmm. kita jauhi obat-obat seperti itu. Ya, kemudian F itu gemuk, fat. Jangan gemuk, orang gemuk lebih banyak yang kena gagal ginjal. Ya, kelima G, gaya hidup. Yang terakhir ketujuh G, gaya hidup. Orang merokok, narkoba, kurang tidur, stres, apalagi yang kegemukan dan macam-macam lah. Ya, semua gaya hidup yang tidak benar. Ya, tidur Hmm. larut malam, suka ngemil, bangun kesiangan, tidak bergerak badan. Semua itu gaya hidup yang tidak sehat. Merokok, itu semua merusak ginjal. Jadi Iya, kalau kita iya. bisa hidup sehat, lakukan A, B, C, D, E, F, G, maka ginjal kita jadi oke. Weh, ya, ya, ya. Itu tadi ilmu dari Dokter Hans ya, bagaimana supaya tidak sampai cuci darah. Cuci darah hubungannya ke ginjal, ginjalnya rusak makanya harus cuci darah. Tadi ada beberapa tips ya. Ujung-ujungnya lagi-lagi kolesterol dan lemak dan juga gaya hidup ya. Gula, Iya, tensi, ya. ini ujung-ujungnya. Jadi makanya itu ya, nggak bosen-bosennya dokter dokter Hans ini konsisten gitu untuk menasihati Anda. Ayo dong gitu ya. Kolesterol, asam apa namanya kolesterol, kemudian gula darah ini harus dikontrol baik gitu ya. Jangan memiliki gaya hidup yang mulai ngawur gitu ya dengan begadang, rokok, minum minuman keras gitu. Nah ini ternyata semuanya itu muaranya ke sana gitu ya. Oke, oke, oke. Dokter Hans terima kasih ya buat informasi dan penjelasannya sangat jelas ini.